Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Aulia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Jadi kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang ekosistem. Namun sebelum itu, pernahkah kalian mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kalian lihat di sana? Nah, kalian pasti akan melihat barisan pohon yang lebat, rumput, atau semak belukar. Selain itu, ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Nah adik-adik, semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Nah, untuk mengenal lebih dalam mengenai ekosistem, yuk kita simak video pembelajaran kali ini tentang ekosistem. Adik-adik, ada yang sudah tahu belum apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, adik-adik, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem yang ada di semua belahan bumi meliputi ekosistem hutan, laut, padang rumput, dan lain-lain. Lalu, apa saja sih satuan penyusun ekosistem? Nah, perlu adik-adik ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama, ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor burung, sebuah pohon, dan lain sebagainya. Nah, tempat individu tinggal itu disebut habitat. Yang kedua, ada populasi. Populasi adalah sekelompok individu yang sejenis mendiami tempat tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan. Nah, adik-adik, selanjutnya ada yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda hidup bersama di tempat tertentu. Contohnya, komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, selanjutnya, bagaimana proses terbentuknya ekosistem? Nah, perlu adik-adik ketahui, berdasarkan proses terbentuknya ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Nah, kakak jelaskan yang pertama yaitu ekosistem alami. Ekosistem alami adalah jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campuran tangan manusia atau diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya laut, hutan, padang rumput, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang terbentuk karena ada campuran tangan manusia guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, akuarium, sawah, kolam ikan, waduk, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ada yang sudah tahu belum? Komponen apa saja sih yang menjadi penyusun dalam ekosistem itu? Jadi adik-adik, komponen penyusun dalam ekosistem itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adanya komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dalam sebuah ekosistem dan meliputi semua makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroskopik berupa bakteri dan jamur. Jadi adik-adik, komponen biotik dalam sebuah ekosistem itu juga dapat dibedakan lagi menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanan dan tingkat trofiknya. Nah, di sini kakak akan jelaskan mengenai jenis komponen biotik berdasarkan cara mendapatkan makanan. Itu terbagi ada pertama, produsen. Produsen ini adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya pada tumbuhan hijau. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain bergantung pada organisme lain.
Yang selanjutnya ada decomposer atau disebut juga dengan pengurai. Adalah mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Contohnya bakteri dan jamur. Nah, adik-adik, jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofiknya. Yang pertama ada komponen autotrof dan komponen heterotrof. Yang pertama, komponen autotrof adalah organisme yang berperan sebagai produsen. Hal ini dikarenakan dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu melalui fotosintesis. Contohnya, tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, ganggang, lumut, dan fitoplankton. Yang kedua ada komponen heterotrof. Komponen heterotrof adalah organisme yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, heterotrof ini terdiri dari ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, decomposer, dan detritivor. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui, komponen penyusun ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen tidak hidup berupa fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya, suhu, air, cahaya, matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tahu kan mengenai pengertian ekosistem, jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Jadi, ekosistem itu memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan hewan. Maka dari itu, adik-adik, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Baiklah adik-adik, sekian pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.